Katanya AI juga ada ya. Berarti ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya. Apa tuh? Menurut gua. Iya. Ini kayak ChatGPT, tapi dia mikirnya lebih dalam. Hey guys, welcome to Restock. Oke, jadi sini ada wangi baru dari Ristek ya. Bener banget, Fred. Oke, jadi tadi sini ada program terbaru dari Ristek yaitu podcast namanya Restock. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Ristek itu apa? Ristek itu organisasi, salah satu organisasi yang ada di Fasilkom Universitas Indonesia. Wow, keren banget dong pastinya. Keren. Nah, buat teman-teman di sini kita mau kenalin diri dulu nggak sih? Iya, kenalan. Tadi kita belum kenalan ternyata Betul. ya. Jadi ya di sini aku Freya Dan aku Ishak. yang bakal nemenin Restock untuk kedepannya. Yes. Jangan sampai bosan ya guys, karena ada kita terus nih kayaknya. Betul. Oke, nah buat teman-teman kita mau kasih info dulu nih sebelum kita mulai lebih lanjut. Kita tuh ada panggilan sayang. Aduh, apa tuh panggilan sayang nih jadinya? Jangan dong. Oh jangan. Terus panggil apa dong? Jadi kita panggilan sayang buat audien Restock itu ada di Fam. Ih gila, jauh banget tuh kayaknya tuh. Fam ya guys. Jadi kita biar lebih deket lah ya hubungan kita. Ikrip ya, Betul. ikrip. Jadi buat teman-teman yang kayak nanti kita ngomongnya apa nih guys, kan kayak kurang spesial kali ya. Yes. Nah makanya kita manggil Fam. Oke, Fam. Bagus. Oke. Nah Syak, kita ada topik gak sih? Aduh, mau dibikin topik apa nggak usah nih jadinya? Kayak perlu nggak sih ada topik? Perlu gitu? banget. Nah, jadi episode kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi hot yaitu AI. Oh my god. AI itu sesuatu yang kayak semua orang pastinya tahu, tapi mungkin juga masih bingung tuh AI itu apa gitu. Nah, mungkin Fam ini sering nih di TikTok atau enggak di platform-platform yang lagi viral atau yang mirip-mirip anime, tau gak sih? Oh iya. Apa? Bukannya kemarin lu juga ngedit ya? Jangan dong. Mungkin Freya lovers. Oh, jangan. Jangan Mas. Oke, jadi tuh AI-nya tuh bisa bikin gambar kayak Ghibli gitu. Betul. Yang kayak anime gitu. Dan itu keren banget ya sih, Fre? Dan gimana sih cara buat dari AI yang kayak gambar cuman berapa menit langsung jadi, padahal kalau kita di editor tuh bisa sampai berjam-jam, berhari-hari, tapi ini kayak cuma berapa Bayarnya menit mahal jadi. lagi. Iya, nah ini gratis lagi. Coba, berarti Tapi nanti kita harus lihat dulu sih gimana Betul. pros and cons-nya. Terus teknologi di AI itu ada apa aja. Mungkin Betul. kita harus perlu tahu dan Lebih kita juga bisa kasih dalam. tahu. Jadi mau lu atau gue aja nih yang kasih tahu ke mereka? kayaknya udah ada di thumbnail, tapi kita butuh kenalin lebih dalam ya sih. Iya, kayak kita nggak bisa nih cuma berdua doang. Betul, karena ada di Ristek nih ada orang yang lebih mendalami nih. Yang di dunia gacor-gacor seperti ini. Yang kalau gacor-gacor bilang. tentunya. Mari kita sambut gue star kita pada Yaitu ini. Kak Jojo dan Kak Eza. Yeay. Oke, buat kakak-kakak nih, boleh dong tolong kenalin nama dan juga SIG apa nih di Ristek. Kalau boleh ada alamat, nomor telepon. Oh. Status juga boleh. Oh ya status, oh jangan. Kayak kepanjangan nanti. Gak usah. Oke. Boleh. Oke, duluan aja. Oke, halo semuanya, halo Risfams tadi ya. Betul, hai. Hai Risfams, kenalin gue Ezar dan gue itu bagian dari SIG Web Dev atau Web Development. Betul. Betul kan, Kak Jojo? Oke, iya. Halo Risfam. Tegas berani. Ya, kenalin, nama gue Jojo. Gue sebagai Group Director dari Research and Applied Computing Unit di Ristek sini. Gacor. Cacat. Boleh. Nah, boleh dong kakak sekalian Ceritain dulu ceritain kesibukannya lagi ngapain nih. Kesibukan apa nih? Iya, Kak Ezar kan dari angkatan 23 ya? Betul, Kak Jojo betul. berarti angkatan 22. Betul. Berarti dan Kak Jojo udah mulai ini ya, magang ya? Iya, kalau nggak Oh ya, salah. boleh dong nih Kak, diceritain nih. Magangnya di bagian mana nih ya? Terus lagi struggling atau lagi kesibukan apa nih yang lagi dihadapi sekarang ini? Betul. Oke, boleh ya. Mungkin kalau sekarang banget nih ya sambil jalanin kuliah aja. Cuma kalau in general sekarang itu lagi ya masa-masa kita apply, ditolak dan repeat di nyari magang kan. Keren. Kalau aku pribadi di bidangnya ya data science, artificial intelligence gitu-gitu sih emang kebetulan. Cocok ya berarti. Cocok. Ini nggak di script kan ya? Ini kebetulan kan ya? Iya, betul kan spontan banget ya, spontan. Lanjut. Oke. Oke. Kalau gue sendiri kan masih angkatan 23, masih tahun kedua lah ya jatuhnya. Iya, betul. Lagi seneng-senengnya pacaran sih. Aduh. Enggak, tapi pacarannya bukan sama manusia. Waduh. Oh. Juga nih. Bukan. Karena kita kan fakultas ilmu komputer. Oke. Jadi banyak pacaran sama laptop lah jatuhnya. Betul. Relate. Iya. Relate sih.
tugas sana sini dan kebetulan ikut sana sini juga jadinya ya gitulah. Nggak apa-apa. Paham Kita kan? juga Kita ya. paham kok. Kita juga Udah lulus. Udah lulus. Nanti ya tahun berapa nggak tahu. Nanti bisa ditanya aja Iya, di DM ya. Di DM Instagram kita juga boleh kok. Oke. Nah, ada apa nih? Coba. Sebenarnya kita kan tadi kita udah pengen ngebahas soal AI nih dan ternyata cocok banget nih dari background dari Kak Ezar dan background Kak Jojo sendiri udah pernah mendalami ataupun belajar soal AI ini. Boleh diceritain gak nih kira-kira sebenarnya tuh AI itu apa? Berapa peran pentingnya ya sama pentingnya kita? Itu dong boleh diceritain dikit-dikit dulu. Oke, Kak Jojo. Wah, kok langsung Boleh, nge sini? langsung. Pakai langsung ya. Coba. Mungkin satu persatu dulu ya. Dari pertama AI itu apa? Sebenarnya paling kasarnya, paling gampangnya AI itu sebuah program yang saat kita kasih data contoh, kita kasih contoh nih, kalau di foto ini bentuk kayak gini tuh kucing. Kita kasih contoh banyak. Dan setelah kita kasih contoh, dia belajar dari contoh itu. Dan setelah dia belajar, pas kamu kasih foto baru, dia bisa lihat lagi, oh ini kucing, ini sesuai sama pola yang tadi aku pelajari. Sebenarnya paling simpel AI itu gitu. Dan berbagai aplikasi lainnya kayak ChatGPT yang kayak ada teksnya, atau bisa ngubah-ngubah gambar dari foto jadi kartun dan lain-lainnya itu sebenarnya sama caranya. Cuma data lah apa yang digunakan untuk melatihnya itu. Berarti ada learningnya sendiri ya Iya, Kak iya. di teknologi itu. Iya benar. Makanya dia ada learningnya. Jadi makanya intelijen juga belajar. Oh, wow. AI itu kalau kita masukin data dia makin pinter gitu ya. Benar. Benar. Makanya kayak perusahaan-perusahaan yang terbesar kayak OpenAI, yang bikin ChatGPT dan sebagainya, itu hal yang paling penting buat mereka itu apa? Itu data. Itu data buat latih AI-nya itu mereka butuh banyak banget bertera-tera gitu. Ibaratnya. Berarti kebayang sih kebayang apa? Dan itu Google selalu apa? di feed terus kalau nggak salah ya. Iya. Benar sambil ya kamu kasih tambah data, kamu kasih data apa, dia responnya kayak apa, respon kamu kayak apa, itu juga dipakai buat dia belajar. Keren juga ya ternyata. Tapi itu kan berarti dia perannya penting juga ya. Tapi kalau menurut Kak Ezar sendiri peran AI gimana nih Kak? Iya. Peran AI. Mungkin paling dekat kita ambil di konteks mahasiswa kali ya. Betul. Kita sebagai mahasiswa nih dan kayak kita tahu nih belakangan ini bertahun-tahun belakang. Kalau kita lihat mungkin waktu masa kita SMA ketika kita contoh ada tugas atau ada soal ada apa, kita nyarinya masih di Google. Masih Google, betul. Dulu ada aplikasi lah khusus yang untuk emang buat ngejawab-jawab soal gitu. Iya. Tapi sekarang karena AI modelnya udah mulai udah mulai sophisticated dan segala macam, jadi kita larinya ya ke dia lagi, ke ChatGPT atau semacamnya lah ya kan. Betul. Nah menurut gue itu sih yang paling mengubah cara belajar juga, cara belajar mahasiswa itu sangat berubah sih. Jadi lebih cepet ya, jadi kayak Ya. keywordnya aja tuh udah dapat banyak sumber. Beda Ya. kalau misalnya Google kita harus baca lagi, nge-search lagi. Tapi Betul. kalau misalnya kita kayak di AI itu kita langsung ya. Iya, tapi agak bermata dua juga menurut gue. Kenapa tuh? Mungkin Berarti kita ada plus minusnya gitu. ada plus minusnya. Apa tuh? Menurut gue. Iya. Kalau menurut gue, oke, kan kita dapat buat belajar lebih cepat. Tapi kan lately kita di sekeliling gue sih, gue melihat banyak kayak kadang ada misuse dari AI, di mana AI itu digunain bukan buat belajar tapi buat mengerjakan. Nah menurut gue itu sih salah satu misuse dari AI yang secara personal nih kita sebagai orang harus sadar gitu. Berarti bijak gimana Harus bijak penggunanya? sih. Bijak Betul, lagi. betul, bijak. Iya. Tapi bentar dulu. Apa nih? Daripada kita makin masuk ke yang lebih dalam lagi nih, kita pengen ngomongin juga nih. Tadi kan kita baru ngomongin soal AI nih. Betul. Tapi kita belum mention juga ternyata ada machine learning sama deep learning. Kalian kira-kira tahu nggak nih? Bisa ngejelasin nggak nih kira-kira sedikit lah soal machine learning dan apa perbedaan dari AI terus kayak machine learning sama deep learning ini? Oke. Mungkin ini orang kalau dengar tuh kayak termnya kecampur-campur ya, AI, machine learning, deep learning, data apa sih ini sebenarnya semua? Sebenarnya kalau dibilang semua ini jatuh di bawah payungnya namanya data science. Machine learning, deep learning, AI ini semua dalam data science. Sebenarnya kata-kata machine learning, deep learning ini itu cuma apa perbedaan dari struktur program yang dipakai. Jadi sebenarnya esensinya itu sama, tetap dia bakal belajar, dikasih data, dia belajar dari data itu, dan waktu kamu kasih data baru, dia bisa mengaplikasikan apa yang dia sudah pelajari di data baru itu. Bedanya cuma machine learning, deep learning ini seberapa kompleks sih dia punya struktur gitu, nah bahasa kasarnya. Nah kalau AI ini kan kalau orang ngomong ingat artificial intelligence, oh dia bisa berpikir gitu kan.
Kalau yang dia benar-benar bisa berpikir, dia punya anu tuh kita sebutnya sebagai Artificial General Intelligence (AGI). Itu yang masih belum dicapai. Kayak meskipun kamu ngomong sama ChatGPT, dia bisa jawab seolah-olah dia kayak paham gitu kan. Apalagi paham perasaan banget Apalagi ya. dia kayak aku curhat ke ChatGPT gitu, kayak wah gitu. Kamu kenapa? Nah, tapi sebenarnya sampai titik itu pun tuh dia masih cuma dari data yang di teks, dari data teks yang dikasih ke dia. Kalau orang ngomong kayak apa, ada respons kayak apa. Sebenarnya gitu aja. Benar-benar. Dan sampai saat ini yang memang belum tercapai yang kayak AI benar-benar true general intelligence yang bisa paham gitu kan. Untuk sekarang kita punya ya kayak ChatGPT gini-gini yang bisa jawab-jawab pertanyaan kita dengan teks. Ya kira-kira gitu sih. Cukup jelas ya. Oh, keren juga ternyata kayak perkembangan teknologi makin kesini tuh emang bener-bener makin jelas dan tapi penuh tantangan juga sih sebenarnya jadinya kan. Kita harus menghadapi Balik dengan lagi. bijak. Terus tapi juga satu sisi kan berguna nih. Kalau misalkan di kehidupan sekarang nih kayak kesibukan sekarang kira-kira apakah AI ini membantu pekerjaan kakak-kakak semua nih? Kayak misalkan bisa bantuin ngapain? Apa nih kira-kira yang paling sering diminta ke AI gitu? Apalagi dalam dunia kerja ya. Dunia Kan kerja. kita kan belum punya pandangan juga nih. Terus anak Fasilkom biasanya ngapain aja nih pakai AI? Boleh nih dikit-dikit tipis-tipis aja tapi ya. Oke. Duluan dari Kak Ezar. Kalau dari gue sendiri, kan kesibukan gue sekarang ya mahasiswa. Betul. Of course, udah bukan rahasia lagi lah ya bahwa sekarang semua orang tuh pasti pakai AI. Sumbernya ya. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya antara menurut gue ya, antara bagus atau enggaknya seseorang menggunakan AI itu ya tentang dia tuh butuh apa dari AI itu. Kayak tadi gue bilang, apakah dia butuh AI buat ngerjain full atau cuma buat ngebantu dia aja. Nah itu sih kalau dari konteks mahasiswa ya pasti buat ngebantu tugas. Dan sekarang jenis AI udah banyak ya, bukan cuman gen AI yang ada di web doang, tapi ada yang udah nyambung sama kita kan kalau ngoding di VS Code atau segala macam itu udah ada yang nyambung. Oh ada juga di VS Code ya? Ada. Sekarang tuh. Ada. Boleh sebut gak sih? Boleh gak sih? Boleh sebut gak sih? Boleh lah. Boleh, iya. Boleh lah, kalau Copilot misalnya tiba-tiba kan. gak boleh nanti dari editor. Iya. Gitu ya. Tit Tapi aja ya. useful banget Kalau loh. editor. Betul, nanti editor ya tolong ya. Oke, Nah, jadi iya. di VS Code ada apa namanya? Ada Copilot. Copilot. Ada Copilot. Oke. Gacor itu. Nah iya, tapi gue sendiri kadang agak hati-hati sih dalam menggunakan Copilot. Karena kan kalau pakai Copilot ada muncul istilah tap-tap, coding tap-tap kan lo. Oh iya, aduh. Nah, jadi kalau di Copilot tuh ada kayak dia nge-rekomen kode yang pengen kita buat, Iya. dan kita tinggal nge-tap doang. Nah menurut gue itu kadang agak destruktif buat pikiran gue sendiri. Karena jatuhnya gue nggak mikir. Nah makanya gue turn off sih, matiin sih. Kalau gue biasanya kalau tiba-tiba ada tab gitu, oh iya bener gue juga mikirin gitu. Selalu kayak gitu. Soalnya logik orang-orang tuh berbeda dengan Iya. adanya Copilot. Kadang tuh membantu. Membantu. Tapi bener kata Kaisar, kita tetap harus memilah yang baik, Iya. yang buruk. Tuh. Jadi nggak ya masih bisa lah di dalam AI gini. Nah, kalau di dunia kerja gimana tuh? Tuh dunia kerja. Waduh, aku kan sebenarnya statusnya juga masih mahasiswa. Oh iya. Gak apa-apa ya, oke. Apa? Ya sama sih sebenarnya, terutama karena aku kerjanya mostly dalam tech dan yang masih ada coding-codingnya gitu kan. Sama jatuhnya karena kita itu harus bisa, meskipun gampang banget nih sebenarnya buat pakai Gen AI, buat pakai Copilot dan lain-lain, buat langsung tak. Oke, jadi wah gampang ya. Tapi kadang-kadang tuh ya kita harus mikir kembali kayak aku yang pakai ini atau dia yang pakai aku. Ah ya benar. Itu gong sih. Betul nih. Keren sih. Itu bisa tuh tagline-nya ya. bisa boleh ya, boleh. Ya, bagus, Kayak bagus. gitu sih, karena aku juga ngerasa kadang-kadang aku, teman-temanku dan lain-lain itu juga kayak sebagai sarana buat AI-nya ngerjain, dikasih ini dokumen-dokumennya yang kamu butuh, kerjakan ini gitu. Dan aku rasa di titik itu juga udah nggak benar dong, udah. Apalagi kan tujuannya masih buat untuk edukasi kan. Nah, kalau ke dunia kerja, aku rasa udah cukup umum juga ya buat orang-orang yang actually kerja secara profesional, software engineer, data science dan lain-lain untuk pakai juga nih AI. Cuma kadang, terutama kalau kamu kerjanya udah di skala kamu skala profesional, kamu udah ada stake-nya lah ya, udah ada bobotnya, bebannya gitu kan. Kalau kamu salah gimana, tak hilangnya udah uang gitu kan. Ya kita nggak bisa sembarangan cuma tak. Oke, jadi wah harus benar, meskipun kamu mau pakai hasil kerjaan AI juga tetap harus benar-benar
periksa, di cross check, di double check, dan kamu Betul, pahami setuju sendiri sih, juga. iya. Betul. Nah, ada nih seliwuran mungkin di masyarakat atau di ini mungkin agak deep ya. Oke. Sedih. Enggak tahu nih, agak deep talk nih. Kira-kira setuju nggak sih kita nih kan sebagai mahasiswa ilmu komputer juga kan? Apakah nantinya AI ini tuh bakal gantiin kita? Apa kita cuma ngeprom doang nih at the end gitu kan? Setuju nggak sih sama orang yang kayak ya nanti juga semua diganti Iya, AI? apakah AI dapat menggantikan Pekerjaan dari pekerjaan manusia manusia itu. sepenuhnya gitu? Sepenuhnya. Di tahun berapa kita nggak tahu. Apalagi kan sekarang admin aja tuh udah diganti sama AI ya sekarang. betul. Nah, Gimana tuh kira-kira? Siapa lu? Oke. agak Deep ya? Iya. agak deep ya. Agak deep berat ya. ini ya. Udah Ini aku mulai juga ya. udah mulai mikirin ya. Oke, jadi gini. Aku rasa karena sekarang itu bukan cuma AI biasa, ada namanya AI agent. Ya. AI agent itu apa? AI agent itu sebuah model, sebuah artificial intelligence, tapi kamu kasih dia akses ke sistem. Jadi dia bisa buka-buka file, dia bisa buka-buka aplikasi, bisa mengerjakan hal di aplikasi gitu kan. Dan namanya AI agent. Sekarang tuh udah mulai dipakai lah sama beberapa perusahaan. Nah, kalau artinya ibaratnya apa? Artinya kalau pekerjaan-pekerjaan yang kayak di komputer kayak gini, aku rasa at some point bakal tuh memang mulai sedikit demi sedikit ada diganti. Tapi ini juga karena jadi aku mungkin ngomong dari sisi IT dulu ya, dari tech dulu ya, karena ini yang aku paling ya. Boleh. Ada juga artinya apa sebenarnya? Artinya bukan pekerjaan IT bakal diganti dengan AI semua atau gimana, bukan. Tapi artinya skill set yang kamu pelajari, skill set yang kamu punya itu harus berubah. Nggak bisa cuma aku bisa ngoding, aku bisa cari kerjaan. Itu udah nggak bisa lagi. Kamu harus punya sesuatu hal lain di luar itu yang AI-nya itu nggak bisa lakukan. Kamu bisa lihat skala lebih gede kah di proyek kah? Kamu bisa menganalisa dengan lebih dalam kah? Atau apapun itu. Jadi aku rasa ini bakal paksa kita, terutama kita sebagai di tech, untuk menggali lebih dalam, mempelajari lebih dalam hal-hal tersebut. Berarti jadi kita bakal bersaing ya? Nambahin Iya. dikit. Nambahin. Boleh. Oke, jadi Kita kalau pengen tahu. gue, Iya. tadi yang Bang Jojo sampein tuh udah setuju banget masalah agentic AI berarti ya. Nah itu kalau kita ngeliat keadaan sekarang kan AI itu kayak Gen AI udah mulai bisa bikin kalau gue ngeliat di ranah software engineering website itu dia udah mulai bisa buat bikin kayak satu boilerplate atau template buat bikin website dan dia tuh udah mulai bisa bikin website simple lah jatuhnya yang juga secara fungsionalitas juga oke. Nah kan dari situ kita udah bisa ngeliat bahwa si AI ini potensinya bukan main kan, apalagi sekarang masih model-model yang agentic AI aja belum, bahkan ke AGI aja belum, Masih berkembang bahkan. Iya, masih berkembang dengan sangat exponentially. Nah, menurut gua kedepannya ya kita sebagai orang IT bakal sedikit nge-handle tentang kode. Menurut gua coding itu bakal bisa lah di-handle sama AI, dan state-nya sekarang AI itu udah bisa mungkin nge-handle hal-hal simple udah bisa kali ya buat ngurusin function. Contoh kayak kalian ada list makanan nih, kalian pengen ubah ke bentuk list di dalam bahasa codingan kalian, itu kan sebenarnya bisa aja kalau kita sendiri tapi males atau gimana, bisa tuh kita suruh AI, itu bisa. Dan untuk logika sederhana juga udah bisa. Nah namun kedepannya pasti bakal berkembang lagi dong, jadi hal-hal yang lebih kompleks. Nah kalau menurut gua kita sebagai orang IT itu harus lebih ke depan ya fokus ke sisi higher-nya, ke conceptual levelnya. Jadi masalah arsitektur mungkin ataupun masalah kayak proses bisnis dan segala macam yang lebih high level yang nggak bisa dihandle sama cuman sekedar codingan doang. Gitu mungkin. Jadi takut juga nih gue. Nanti Enggak, gimana? tenang aja sih ya. Rezeki nggak kemana sih, Cak? Oh ya, rezeki nggak kemana. Nggak ada yang tahu. Berarti kita tetap harus istilahnya kita harus punya value diri yang kita bisa tunjukin nih ke orang-orang, ke perusahaan. Kira-kira kenapa sih kita tuh lebih bisa dipandang lah, bisa tidak tergantikan Iya, lah sama nggak tergantikan. perkembangan teknologi yang ada. Ada value-nya. Iya benar banget, maksudnya itu tuh tadi. Terus berarti kira-kira ada nggak nih dari kalian sendiri, menurut kalian tuh ada nggak minimum skill yang kita perlu ini sebagai Gen Z nih untuk menghadapi perkembangan teknologi yang ada, kayak untuk saat ini juga ke depannya tuh kan
perkembangan juga semakin Betul, cepat. apalagi- Kira-kira apa tuh yang kita perlu miliki gitu Betul, ya? apalagi di kurikulum Merdeka yang terbaru kan ada Merdeka. nih informatika ya, ada Oh iya. mata pelajaran baru Iya, Kak. ada juga. Mata Kalau pelajaran misalnya baru. di SMA gue dulu tuh ada Oke. informatika. Nggak tahu kalau misalnya kurikulum Merdeka di sekolah lain tuh kurang tahu juga sih gimana. Tapi emang ada beberapa sekolah yang mewajibkan mata pelajaran itu Informatika. informatika. Oke, katanya AI juga ada ya? Iya nggak sih? Ada kali ya? Ada. AI katanya mau dimasukkan. Oh iya betul. Oh iya. Iya, Sekarang bener nggak sih? itu mau ada Itu boleh mata dibahas nggak tuh? pelajaran- Aman nggak tuh dibahas? Boleh. Boleh ada. lah. Oke, boleh. Oke, gimana tuh? Jadi gimana? tuh? Pendapatnya. Oh, pendapat nih. Iya, tentang Kalau AI. pendapat, kalau gue ngeliatnya ya, jangankan anak SD, SMP, SMA, kita pun yang mahasiswa udah banyak kan yang ketergantungan jatuhnya ya, Iya bener ketergantungan sama AI. Kalau udah dari dulu anak SD, dari masih kecil nih anak SD, SMP, SMA udah diajarin cara ngeprom yang baik dan benar. Walaupun ya diajarin ngeprom oke lah. Cuman kalau nanti mereka fully bergantung sama AI, menurut gue itu kurang enak. Melatih aja. lah ya. Itu sih. Benar, gue setuju. Tapi ada juga sebenarnya yang bilang bahwa ini tuh sama kayak zaman dulu pas pertama kali ada kalkulator. Betul. Oh iya. Oh nanti orang belajar matematika gimana? Nggak perlu lagi dong belajar matematika gitu kan. Bener-bener. Dan dari itu apa yang terjadi? Yang terjadi itu ujian matematika bukan lagi cuma kamu belajar ngitung, tapi kamu perlu belajar kamu perlu yang Analisa. level lebih tingginya, kamu Betul. perlu analisa, kamu perlu mikir secara konsepnya gitu kan. Dan meskipun ya sekarang ini kita cuma bisa ngomong gini karena masih ChatGPT yang masih teks, masih gambar gini kan Yeah. mungkin ya. Nanti jadi ibaratnya kalau ada kamu dikasih nggak bisa lagi tuh bahasanya kamu sebagai anak SD SMP nih, kamu baca esai ini, kamu analisa. Karena kalau kayak gitu sudah ya jujur aja nih, Iya. kamu jepret dimasukin ke ChatGPT, Langsung udah jawab. langsung jawab, iya kan? Iya. Setuju sih. Betul kan? Dan aku nggak, dan kamu mau cegah itu gimana caranya? Nggak, Iya. itu susah banget kan? Dan ya aku nggak tahu next stepnya dalam perkembangan edukasi ini harus kayak apa? Kayak gimana cara kamu bikin soal sehingga mereka mereka bakal tetap belajar. Mereka harus ada tetap sesuatu yang mereka tambahkan ke situ kan? Itu bakal jadi suatu tantangan yang berat sih. Tapi aku rasa ya semoga bakal tetap kita bisa mendorong edukasi dengan mereka. Oke, mereka pakai AI tapi mereka tetap juga belajar. Itu sih. Iya. Dan ternyata selain mereka belajar AI, juga ada info terbaru ternyata tuh anak-anak SD sekarang tuh udah mulai diajarin ngoding. Tapi waktu itu pernah ada video muncul lucu tuh mereka ngoding padahal Ngoding kayak video. video. Oh iya. Nah, benar tapi ya. kalau beneran emang diajarin ngoding kan kita tahu untuk anak-anak kayak SD, SMP tuh bisa mulai dari yang hal-hal simple. Misalkan kayak Scratch, itu kan juga salah Iya. satu sarana yang Nah. bisa digunain. Nah, menurut kalian tuh gimana? Ini tuh sebuah hal yang menjadi bakal maju atau kira-kira tuh kayaknya jangan deh. Menurut kalian gimana nih pandangan kalian? Ya, siapa? Ngomong duluan? Oke, mungkin kalau dari sisi gua, mungkin ini gua in a nutshell aja ya. Saya beneran pikiran gua. Kalau menurut gua, misalnya anak dari kecil udah diajarin ngoding, mungkin ada beberapa orang yang suka ngoding dan ada beberapa orang yang lebih suka mungkin ke arah social science dan segala macam. Dan sebenarnya menurut gua ngoding itu tidak akan dilakukan oleh semua pekerjaan juga kan. Tapi untuk pelajaran dasar ngoding itu oke. Cuman jangan sampai yang kompleks-kompleks banget karena ya mungkin mereka yang di social science atau yang kerja di ranah sosum lah ya kita anggapnya itu cuma sebagai end user dari produk IT yang dibuat aja kan, bukan sebagai yang ikut membuat juga. Mungkin adalah bersinggungan dalam ngomongin ini aplikasinya mau gini, tapi kan mereka nggak mikirin nanti si codingannya bakal kayak gimana. Kalau menurut gue kayak gitu. Oke. Kalau menurut aku secara umum itu sebuah hal yang bagus. Karena kenapa? Karena coding ini sebenarnya bukan hal utama yang paling pentingnya. Yang penting itu apa yang orang bisa dapatkan dengan belajar coding ini. Make sense. Itu bahasa kerennya Bagus. bahasa kerennya computational thinking. Wah, itu dia. Problem solving. Problem solving. Iya. Jadi kalau kamu dikasih sebuah masalah, gimana sih kamu bisa memecah masalah itu menjadi masalah-masalah lebih kecil? Dan di mana masalah kecil ini baru kamu bisa satu persatu kamu handle gitu kan? Gimana cara kamu bisa melatih cara kamu berpikir secara bahasanya
berpikir matematis meskipun gak ada matematikanya ya. Iya, Cuma betul. Mathematical thinkingmu, gimana kamu bisa, oh kalau aku gini di langkah berikutnya bakal ini terjadi. Kalau aku kodenya aku buat begini, contohnya kalau kamu belajar coding, nanti di kode yang di bagian sini aku perlu gini loh. Nah, menurutku itu sebuah hal yang penting buat diajarin ke bahkan bukan cuma orang IT kan, ke masyarakat luas, karena kamu apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan ya, kamu bisa berpikir dengan cara seperti itu tuh akan pasti benefit kamu, ya kan? Asal ya kembali lagi, menurutku jangan sampai kodenya yang jadi fokus dari pembelajaran IT tersebut. Karena kalau sampai kayak gitu, gini takutnya juga ujung-ujungnya mereka bakal pakai GPT dan sebagainya kan. Dan kalau kamu membuat kode itu sebagai fokus dari pembelajarannya, orang bakal miss nggak takutnya dengan apa yang sebenarnya apa yang disampaikan. Itu cara berpikirnya. Ya. Betul sih. Karena fun fact juga nih, awal-awal waktu gue masuk nih ke Fasilkom, itu pasti mikirnya kayak, oh matematika banget, bla bla bla. Ternyata pas waktu udah nyebur dunia komputer, ternyata bebasan udah kecebur. ternyata itu jauh dari matematika, malah jadi lebih ke computational thinking, betul. Kayak gimana kita nyelesain masalah. Betul. Dan itu tantangan sih bagi gue pas awal-awal masuk Fasilkom. Sampai hari ini sih. Tapi kayak juga lah ya. Tapi kayak maksudnya kita terus belajar meskipun kayak AI membantu, tapi malah kadang ini jadi bikin struggle kita juga dalam belajar. Kayak kita harus ternyata mikirnya gini, tapi gimana ya cara kita biar bisa mikir yang lain gitu loh. Bisa memikirkan solusi-solusi yang lain. Tuh. Nah, terus gimana nih kalau AI kan tadi kan itu udah bahas AI mau ditaruh di pendidikan, terus juga coding ada di anak SD, SMP, sampai SMA juga sekolah gue juga dulu ada. Nah, menurut kalian apakah bisa AI membentuk masa depan bangsa dan pendidikan Indonesia? Gimana tuh? Besar ya topiknya. Lumayan. Besar jangkauannya. General. Gede sekali. Oke. Kalau ngomong membentuk masa depan bangsa dan pendidikan ya, menurutku meskipun nggak dikejar secara langsung, meskipun kita nggak secara aktif, kita ajarin AI, kita ajarin coding gitu kan, itu bakal ada pengaruhnya, jelas dong. Murid-murid kalau malas, cek ChatGPT jadi gitu kan, pasti bakal ada pengaruhnya. Makanya ini mungkin kembali sedikit ke tadi mau nggak mau dia pasti ada dampak. Dan kalau dibiarin saja, menurutku tuh bakal jadi kemungkinan besar dampak yang buruk, di mana murid bakal belajarnya makin sedikit karena ya tugas-tugasnya masukin selesai gitu kan. Ya karena dari itu, justru karena kita tahu itu kemungkinan ada kemungkinan itu untuk terjadi, kita perlu bahasanya menanggulangi hal tersebut. Mitigasi. Kita perlu mitigasi. Gimana cara, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa ubah sehingga ya kita bisa minimalisir isu ini gitu kan. Make sense. Pengen nambahin dikit. Apa tuh? Oke, Boleh mungkin banget. kalau dari sisi gue, orang tuh banyak mikir, mereka emang tahu kalau AI itu ke depan bakal banyak banget dampaknya ke manusia as a whole. Cuman banyak orang mikir tuh dia nggak expect bahwa perkembangannya bakal secepat ini. Nah itu bikin orang banyak takut kan. Kayak jangan kan orang lain, kita aja yang sebenarnya orang IT yang tugasnya ngebuat AI, kita juga ada rasa takut. Iya, ada rasa takut mengenai apakah pekerjaan kita akan tergantikan oleh AI. Nah makanya menurut gua salah satu aspek yang perlu ditekanin banget masalah AI ini adalah masalah safety-nya sih. Masalah safety AI. Karena kalau kita udah ngomongin tadi, balik lagi mengenai agentic AI sama AGI, itu kan banyak banget kayak isu-isu atau polemik mengenai etik dan norma dan ya semacam itulah. Bahkan jangankan yang udah AGI atau agentic AI, bahkan yang sekarang model-model sekarang pun kemarin habis ada isu lagi kan mengenai hak cipta dan segala macam. Nah itu hal-hal kayak gitu menurut gua yang harus selalu dipantau lah untuk kedepannya, karena misalnya bisa dua arah gitu loh manusia kedepannya. Benar gitu sih. Oke, tadi udah ngomongin Banyak AI, ya. bla 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 bla. Kira-kira mungkin teman-teman kan yang paling tahu, yang paling populer itu adalah GPT ya. Coba dong dari kakak top 3. Top 3 nih yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu top top 3 tapi selain GPT. Selain GPT? Selain GPT dong. GPT nggak boleh. Soalnya terlalu common ya, terlalu terkenal banget nih Semua orang tahu gitu. Ya, biar teman-teman juga tahu, oh mungkin ini
di bidang yang lain kali ya. Kalian bisa Kali digunain aja. nih abis ini nih. Iya, mungkin kan Siri juga termasuk AI kan. Oh iya. Coba boleh. Top Mikir 3. sih. Coba dari siapa nih? Ayo nih, siapa nih yang kira? mikir nih? Baru ada 2 sih. Oh, baru ada Satunya dua. GPT soalnya. Oh iya. Oke. Udah. Oke, coba. Coba dulu Oh, duanya gua apa dulu. nggak apa-apa. Oke. Gua dulu deh. Ketiga, kan gua di Dari 3 nih. Ya, Ntar dia di ketiga nih. JJ-nya nih boleh Ya, nih. 3. Ketiga nih. Kalau dari gua dari sisi web dev ya. Betul. Kan kadang kita sebagai anak web dev kita cuma bisa ngoding tapi nggak bisa ngedesain. Nah, Jadi kita nggak tahu taste estetik tuh kayak gimana. Wah, rahasia dapur nih. Nah, jadi ada AI namanya v0.dev. Catat ya, v0.dev. Pasang linknya di sini bisa. Ya, mungkin Editor kalau ada. editor boleh ya. Nah, v0.dev itu tuh kita kayak ChatGPT aja, kita nge-prompt nanti dia bakal langsung bikin tampilannya dan juga codingannya. Codingannya juga. Gue juga bertahu nih. Iya, gacor sih. Walaupun kadang nggak sefungsional itu, cuman kalau cuman untuk desain doang ya, kita pengen tahu desainnya doang, udah cukup dari situ. Berarti desain awal lah ya. Iya, betul. Oke. Itu ketiga tuh. Iya. Yang top 1. Kedua dulu. Tiga. Bip. Tiga, dua pasti Copilot dong. Setuju. Integrasi langsung sama si VS VS Code. kita. Itu jelas. Sama nomor 1 sebenarnya ChatGPT karena Oke. segala apapun bisa dibuat Bisa, lah sama betul. dia. Udah lah, nggak apa-apa diterima lah ya. Terima lah ya, nggak apa-apa lah ya Terima lah ChatGPT. ya. Nggak apa-apa dong. Ya. Oke, lanjut. Aduh, oke, on the spot. Kalau aku sebenarnya ada overlapnya juga nih. Oke. Aku juga setuju sama v0.dev sama GitHub Copilot karena memang jelas dua itu enak banget. Kamu dua-duanya tuh udah integrasi sama file-filenya. Oh iya. Oh iya. Iya, kamu bisa langsung ini filenya gini. Tapi satu lagi aku kalau ChatGPT ada satu yang menurutku kayak ChatGPT. Tapi ini jadi hook gitu ya. Ini kayak ChatGPT, tapi dia mikirnya lebih dalam. Ngomong tuh ya. Apa tuh? Gue pengen tahu juga nih. Iya. Kalau dari aku pribadi suka DeepSeek. Dia lebih rapi kadang. Dia lebih Iya. rapi hasilnya. Oh iya. Oh, langsung nih responnya berhasil ya. Baru tadi gunain tadi itu. Jangan. Buat apa? Bercanda. Oh, buat project. Oh iya. Project. Karena kalau menurutku meskipun kadang-kadang dia mikirnya lebih lama, tapi benar-benar dia tuh mikirnya benar-benar mikir lebih Dan lama, rapi ya, Pak. lebih rapi, hasilnya lebih pintar lah bahasanya, lebih sesuai dengan apa yang kita kasih tahu dia kita mau gitu sih kira-kira. Cuman dia restriksinya lebih banyak ya kayaknya. Cuma iya betul. Restriksi. Belum ada mungkin kalau kayak ChatGPT sekarang bisa bikin gambar, bisa ya kamu fotokan gambar nanti dia baca teksnya gitu. Iya, Itu bisa. bisa. Kalau fitur-fitur kayak gitu mungkin belum bisa. Tapi kalau dari full text kita kasih dia input masukkan teks dan kita pengen keluarnya teks juga, aku rasa lebih top lah. Top. Oke. Setuju sih. Oke. Oh, ini setuju sih. Gacor. Berarti tadi tuh top 3 AI the best dari Kajar. kita nih. Sekarang tapi Oh, ya. sekarang. Nggak tahu setahun lagi ke depan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jangan sampai setahun sebulan depan nggak tahu. Oh iya betul juga sih. Kalau aja besok gue rilis nih AI. Nah, baru. Siapa tahu ada Jojo GPT. 1 jam nggak lagi. ada. Besok gue bikin AI, nanti coba ya. Oke. Berarti tadi kan top 3 AI the best dari anak-anak Ristek. Betul. Nah, dan jangan lupa nih teman-teman buat di note gak sih? Betul, Kalau aja besok dicatat. nih atau hari ini di sini pengen digunain atau pengen dicoba-coba juga boleh banget gak sih, Pre? Betul. Nah, karena tadi kita udah ngasih top 3 dan juga kita udah kasih sepatah pepatah kata-kata asik sepatah. tentang AI. Mungkin itu aja sih topik kita, pembahasan kita pada hari ini. Kalau tadi gue pengen bahas yang lain loh, Pre. Masih banyak sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen mau nih, Risman yang sekalian banyak yang mau nanyain, bisa banget tanyain di akun IG kita, yaitu Iya. ada Ristek, atau enggak komen. Boleh komen. Kita Boleh pengen komen. topik apa, bahas apa juga Betul. boleh gak sih, Pre? Untuk episode selanjutnya bisa banget nih Risman sekalian ngasih tahu nih, Kak bahas ini dong, kayaknya seru deh gitu. Ya lagi hot banget nih. Iya. Apalagi di dunia IT tentunya ya. Nah, ada lagi nggak nih, Syak? Ya pastinya juga kita ngucapin terima kasih banyak Banyak. nih buat Kak Jojo Kak Jojo dan dan Kak Kak Eza. Eza. Makasih juga udah mau diundang. Iya. Nanti masuk ke Mama Eza sama Kak Eza. Halo Mama. Mama aku masuk TV. Semoga aja ini viral ya, kalian Iya. jadi top 1 kan. Iya, betul. Who knows? 3 million view ya. Amin. Amin. Langsung share.
I think that's all dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan juga acara dari main Ristalk-nya nanti. Stay tune aja sosial media kita. Nanti kita juga ada TikTok dan juga ada IG kita. Jangan lupa like, comment, and share dan juga subscribe ya guys. Yes. Oke deh, gitu aja nggak sih Bre? Itu mungkin dari kita Ristalk. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.